Oke, selanjutnya setelah tadi ya pemasaran sudah ada 5 tipe. Kemudian yang D tentang pola segmentasi pasar. Polanya selain segmen demografi terdapat segmen preferensi, yaitu pembagian segmen atas penilaian secara pribadi oleh konsumen sendiri. Ya, ini. Yang pertama adalah polanya preferensi yang homogen. Jadi homogen ini konsumennya sama. Jadi konsumen yang ada ini ya satu kelompok sama. Yang kedua tersebar, jadi nyebar. Si A ini seperti ini, si B seperti ini, gitu ya. Jadi masing-masing mempunyai preferensi segmennya yang berbeda, penilaian pribadi orang per orang yang berbeda. Ya, yang ketiga terkelompok. Jadi orang per orang itu penilaiannya berbeda, tetapi nanti bisa dikelompokkan. Jadi ini pola segmentasi pasar. Selanjutnya tentang segmentasi pasar yang efektif. Ya, bagaimana pasar yang kita pilah tadi, ya, segmen-segmen yang kita buat tadi bisa efektif. Yang pertama harus dapat diukur. Ini harus dapat diukur. Mulai dari kita harus paham ukurannya seperti apa. Nanti kita akan bisa di situ bisa produksi berapa banyak dan seterusnya. Daya beli, ya, daya beli. Jadi nanti tidak produksi besar-besaran, tapi ternyata tidak bisa diserap oleh pasar. Kenapa? Daya belinya kurang. Kemudian profil segmen dapat diukur, profilnya, ya, yang tadi sensi ini kebutuhannya sekian. Ini harus bisa dilihat, bisa diukur, sehingga nanti pas tidak ada barang yang terbuang. Kemudian besar, segmen cukup besar, ya, kita kelompokkan, ya. Jadi yang efektif itu segmen pasar efektif ini segmen pasarnya yang cukup besar. Kalau segmen pasarnya kecil, ya agak kita produksi, ya nanti segmennya tertentu seperti yang high class ya beda ini. Tapi kalau segmen yang kita bidik besar, ya pasti akan menguntungkan kalau kita terus ya menjalin dengan para konsumen, ya para relasi yang ada. Kemudian yang ketiga dapat diakses. Segmen yang kita buat tadi dapat diakses. Ya, jangan sampai kita sudah bikin segmen ya dia ada di apa jauh dari kota, kemudian jalannya juga sulit, gitu kan? Akhirnya kita tidak bisa jangkau. Ya, akhirnya ya nggak bisa sampai barang itu ke sana. Dilayani secara efektif, harus bisa terlayani dengan baik. Kita sudah bikin segmen yang baik, tapi kita tidak bisa jangkau. Ya, ujung-ujungnya tidak bisa terlayani dengan baik. Ya, tadi kita sudah pakai internet, tapi sudah ada yang pesan, tapi nggak bisa diakses itu. Jadi kita harus siap dulu perangkat dan seterusnya. Kemudian dapat dibedakan, segmen secara konseptual dapat dipisah, ya, dan memberikan tanggapan yang berbeda pada elemennya. Kemudian yang kelima, dapat diambil tindakan. Ya, jadi program yang efektif dapat dirumuskan. Ya, kita mau ambil seperti apa? Ya, segmen yang kita bidik itu apa? Aqua, ya, air minum, yang gelas. Ini segmen yang kita bidik apa? Oh, ini kemarin produksi yang 220 mililiter yang gelas. Oh, ternyata kalau 220 kalau untuk tamu itu nggak habis itu kalau tamunya sebentar-sebentar. Apalagi kalau cuma tamu untuk lebaran kemarin, gitu. Maka dibuatlah yang agak kecil. Ya, jadi harus ambil tindakan gitu, sehingga pas, gitu ya. Sehingga apa yang kita buat, program yang dirumuskan tadi, ini menarik. Oh, 1.500, kenapa orang harus beli yang 1.500 mililiter? Oh, karena memang itu untuk perjalanan. Perjalanan juga bukan orang per orang, tapi keluarga, misal. Ada yang berapa? Selain 19 liter itu kan ada yang agak kecil ya itu.
Itu berapa liter itu? Ada yang 18, ada 5 yang kecil liter, Pak. lagi. Berapa? 5 ya? Iya, 5 liter, Nah, 8 contoh, liter ada, Pak. contoh seperti itu. Kalau yang 5 liter, 6 liter kan dimasukkan di mobil, kalau sekeluarga isi ulang, kemudian dia jalan-jalan terus makan bareng kan masih memungkinkan. Tidak usah bawa galon yang 19 Besar. liter yang besar. Nah, ini contoh gitu ya. Jadi kita harus harus pilah sampai ke sana sehingga kita oh ini laku ini pasar. Oke, itu ya teman-teman kaitan dengan pasar yang efektif. Selanjutnya penetapan pasar sasaran. Nanti masih panjang, silahkan nanti teman-teman kita sharing ya. Sebelum ini tentang penetapan pasar sasaran, mengevaluasi segmen pasar. Ya, sebelum kita tetapkan pasar sasaran yang kita tuju, kita evaluasi dulu. Ya, yang pas segmen pasar dari produk kita ini segmen yang seperti apa, itu ya. Apakah tadi kelas atas, menengah, atau semua kelas? Atau untuk pasar berdasarkan gender, laki-laki atau perempuan? Itu contoh itu. Kalau perempuan, berarti kan macam-macam itu. Ya, pasar yang kita produksi itu apa saja. Di sana ada kosmetik dan seterusnya. Kalau laki-laki kan enggak begitu. Ya, kalau Mas Solikin pakai kosmetik kan, waduh, tambah lucu itu. Ya, itu contoh kita evaluasi. Kemudian kita pilih segmen yang sudah kita buat tadi. Kita pilih. Ya, pertama saat memilih segmen pasar ini konsentrasi segmen tunggal dulu apa. Ya, kemudian harus ada dispesialisasikan tentang secara selektif ini, dikhususkan. Oh, segmen tunggal ini, ya, misal kosmetik perempuan, nah, ini kita kita khususkan lagi, bisa, ya, secara selektif apa saja. Oh, produknya untuk yang bibir itu, kemudian untuk bedak, kemudian ada lagi spesialisasi produknya. Contoh itu dispesialisasikan khusus produk. Oh, enggak semuanya diproduksi, tapi ini dulu ya 1.500 dulu dengan yang botol 600. Itu kan lama-lama ada tambahan-tambahan. Kemudian spesialisasi pasar ya, baru nanti kita ke cakupan seluruh pasar. Itu dalam memilih segmen pasar begitu itu dulu tahapan-tahapan. Kemudian dalam penetapan pasar sasaran ada pertimbangan tambahan ya yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentang pilihan etika atas pasar sasaran. Ya, jangan sampai nanti kita menabrak aturan-aturan, termasuk etika di sana, moral di sana nggak boleh. Ya, jadi wes yang penting laku ya nggak boleh gitu, gitu ya. Begitu. Jadi harus ada etika, etika yang kita harus perhatikan di sana. Kemudian yang kedua interrelasi dan segmen super. Interrelasi ini relasi-relasi di antara ini ya masing-masing ini gitu ya. Jadi semuanya harus terkonek gitu ya. Itu. Jadi di internal itu relasi-relasi ini harus saling berhubungan. Kemudian segmen super ya. Ada segmen khusus yang harus kita perhatikan. Contohnya kalau di perbankan itu ada nasabah prioritas. Contoh itu. Ini ya kita harus 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 tetapkan juga. Ada yang biasa-biasa tapi ada yang segmennya super. Ini yang khusus. Ya. Kemudian kita juga harus pertimbangkan tentang rencana serangan segmen per segmen. Ya, oh tentang ini dulu yang kita buat, gitu ya. Tadi segmen tunggal dulu. Oh, kita serang ini dulu ya, yang pasarnya perempuan. Atau yang kita serang tadi 1.500 dulu untuk keluarga. Kemudian untuk pribadi 600 mili. 600 mili kan cukup ya kalau untuk orang per orang. Untuk persediaan nggak terlalu berat dan seterusnya. Terus muncul lagi nanti ke
330 ya, yang agak kecil itu yang botol. Kenapa harus pakai botol? Karena kan bisa dibawa kemana-mana gitu kan. Kalau gelas harus pakai ini kan, selesai sekali minum langsung buang gitu, kantong. Yang keempat, harus ada kerjasama antar segmen. Ya, jadi harus kita hubungkan. Jadi tidak antar segmen itu terpisah-pisah, juga tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Oke ya, saya kira itu teman-teman untuk materi yang saya sampaikan tentang identifikasi segmen pasar, ya, segmentasi pasar, dan bagaimana kita memilih pasar sasaran. Oke, silahkan dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau kita sharingkan, karena kita masih punya waktu yang lumayan ini, lumayan panjang. Silahkan, Mas Arifin mau nanya boleh. Itu karena fotonya diem aja itu. Bicara, ya itu. Heeh. Ya, silahkan. Teman-teman ada yang mau ditanyakan, kita sharingkan sama-sama. Silahkan. Mas Rifai Muslim juga boleh. Itu malah nggak keluar foto profilnya sama sekali itu. Ya, oke. Mas Sol Pak mau tanya Pak. Mas Solikin, boleh. Untuk saya masih Silakan. belum ada, Pak. Kalau Mas Mungkin Solikin nanti yang jawab katanya dia. gantian loh, masa aku terus ditanya. Boleh, silahkan. Mbak Fibran juga boleh. Ya, Mbak Mega boleh. Silahkan. Teman-teman ada yang mau ditanyakan, kita sharingkan. Ya, bagaimana tentang segmen pasar dan pasar sasaran yang harus kita pilih. Ya. Saya kira tadi dari poin-poin yang kita sampaikan ya, tentang penetapan pasar harus seperti apa ya. Kita evaluasi dulu, kita pilih, kemudian yang efektif, pola-polanya yang terbentuk ya. Terus ada 5 tingkat segmentasi pasar ya, mulai dari pemasaran massal dulu, kemudian bentuk ke segmen gitu ya. Karena kalau tidak massal ya cost-nya sangat tinggi. Baru ke pemasaran yang sifatnya individual.